Bab 126, mobil mewah lainnya dan rumah besar lainnya. Setelah memperoleh Yongtai dan berjalan-jalan di sekitar pabrik Yongtai, hari sudah siang. Julian dan Sarah pergi bersama. Julian sedang mengendarai sepeda motor listrik, menarik Sarah bersamanya. Suamiku, kita tidak akan kembali untuk makan siang hari ini. Ayo kita pergi makan untuk merayakannya. Sarah duduk di belakang dan memeluk Julian. Karena angin relatif kencang, rambut hitamnya berantakan. Dia membenamkan kepalanya di punggung Julian untuk menahan angin. Baik. Julian tidak menginginkannya. Sudah lama sekali sejak aku tidak makan berdua dengan Sarah. Pergi ke restoran yang lezat. Tidak, Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali aku pergi ke restoran yang lezat, Chloe datang untuk menyambutku secara pribadi, membuatku tampak seperti orang hebat. Haha. Julian tertawa, siapa yang membuatmu begitu bangga? Jika kamu tidak menyukaimu, siapa lagi yang bisa kamu sukai? Itu tidak benar, itu bukan karena. Sarah berhenti bicara. Yah, kenapa? Tidak apa-apa. Sarah menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak memberitahu Julian hal ini, kalau tidak dia akan curiga. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Berkendara perlahan. Saya akan menelpon kembali dan mengatakan saya tidak akan kembali pada siang hari. Oh. Julian melambat. Sarah menelpon balik. Bu, aku tidak akan kembali untuk makan siang pada siang hari. Aku akan mengambil pinjaman untuk membeli Yongtai milik kakek kedua. Sarah membuat alasan. Dia tidak berani memberitahu keluarganya bahwa Julian kaya. Belum lagi Julian memperoleh uangnya melalui cara yang curang. Setelah menelpon, dia mengingatkan, Julian, jangan bicara omong kosong di luar tentang uang itu. Jika menyebar, akan ada rumor di luar. Saya akan membuat alasan nanti dan mengatakan bahwa Megan meminjamkan saya uang itu. Yah, saya tidak memberitahu siapapun. Malah saya tidak berani menggunakan uang ini secara sembarangan. Saya khawatir atasan akan menyelidiki dan menimbulkan masalah. Tidak ada masalah sekarang. Tampaknya uang ini benar-benar diberikan kepada saya oleh bos saya. Saya memperingatkan Anda, harap bersabar di masa depan. Jika Anda tidak ingin bekerja, saya tidak akan memaksa Anda. Begitu perusahaan berada di jalur yang benar, kami akan membeli rumah dan pindah. Kamu akan tinggal di rumah dan aku akan mendapatkan uang untuk menghidupimu. Hanya itu yang kamu butuhkan. Hehe, ini yang terbaik. Julian terkekeh. Mereka berdua datang ke kota sambil berbincang dan tertawa, dan menemukan hotel yang cukup bagus. Sekarang waktunya makan, kamar pribadi sudah penuh dipesan, dan hanya ada di lobi. Setelah Sarah memesan beberapa hidangan, dia memberikan menunya kepada Julian, lihat, apa yang perlu kamu makan. Julian berkata sambil tersenyum, cukup, dua orang tidak bisa makan banyak. Sarah lalu memberikan menu. Dia menyerahkannya kepada pelayan dan berkata, bawakan saya sebotol anggur. Julian membayar pembelian Yongtai. Dia dalam suasana hati yang baik dan berencana untuk minum bersama Julian untuk merayakannya. Segera, makanan disajikan. Mereka berdua sedang makan, minum, dan tertawa. Di lantai 2, kamar pribadi. Ada banyak anak muda yang duduk di sini. Pemimpinnya adalah seorang pria mengenakan rompi putih, rantai emas tebal, dan sebuah Rolex di pergelangan tangannya, dia sedang merokok. Dari tempatnya duduk, dia bisa melihat Sarah di lobi lantai pertama. Dia telah memperhatikannya beberapa saat. Di kamar pribadi, seorang pria tidak bisa tidak bertanya, Tuan Sawyer, apa yang kamu lihat? Billy memegang anggur merah dan memandang Sarah yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Julian di aula bawah. Yang terbaik, benar-benar yang terbaik. Kapan kecantikan luar biasa seperti itu muncul di sungai? Mendengar ini, banyak orang memandangnya. Seorang pria segera menjelaskan, Tuan Muda Sawyer, Anda baru saja kembali ke Tiongkok. Anda tidak tahu bahwa dia adalah Sarah yang baru-baru ini dirumorkan. Dia dinilai sebagai wanita tercantik di Jiang oleh media. Orang tersebut yang bersamanya seharusnya adalah Fisher yang menikah dengan keluarga Hansel. Oh, sudah menikah. Ya, tetapi ada rumor di dunia luar bahwa Julian dan Sarah belum berhubungan seks. Hal ini dilaporkan oleh Bu Sarah. Dikatakan bahwa Ibu Sarah sama sekali tidak menyukai Julian. Saya sedang mencari keluarga kaya dan ingin menemukan menantu emas. Tuan Sawyer, Sarah luar biasa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang penting. Qianjun Henry, panjang umur Meghan, dan bahkan Morgan Lee memiliki hubungan yang baik dengannya. Ini sepertinya karena orang-orang yang diselamatkan Sarah 10 tahun yang lalu. Billy kembali ke rumah dan tidak tahu apa yang terjadi di sungai baru-baru ini. Orang-orang di sekitar saya menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di sungai baru-baru ini. Termasuk pria bertopeng hantu yang telah menyebabkan banyak masalah di kota. Pria bertopeng hantu adalah orang yang diselamatkan Sarah 10 tahun lalu. Pria ini adalah keturunan keluarga Fisher. Saat itu, James, pria tua dari keluarga Fisher, memiliki hubungan baik dengan pukulan besar ini. Dia seharusnya adalah keturunan keluarga Fisher, yaitu, sebelum dia meninggal, pria bertopeng hantu.
perintahkan orang-orang ini untuk menjaga Sarah. Setelah Billy mendengar ini, dia minum segelas anggur dengan ekspresi lucu di wajahnya. Sarah, kecantikan yang luar biasa. Aku menginginkan gadis ini. Tuan Sawyer, aku akan menelponmu. Aku akan minum bersamamu dulu. Billy melirik pria yang berbicara. Pria itu segera menutup mulutnya. Apakah kamu pikir aku hanya bercanda? Aku serius. Aku tidak hanya bercanda. Aku ingin dia menjadi istriku. Ceka. Dengan istri seperti itu, aku merasa senang ketika bangun dan melihat wajah ini setiap hari. Billy terkejut oleh pesona Sarah. Dia bertemu banyak wanita cantik di luar negeri. Dan dengan latar belakang keluarganya, dia telah bermain dengan berbagai macam selebriti. Dia sudah melewati usia bermain. Sarah, kamu milikku. Dia mengulurkan tangannya keluar Sarah, lalu mengepalkan tinjunya, menarik tinjunya, dan meletakkannya di pelukannya, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Sarah belum mengetahuinya, tapi dia sudah diurus. Dia minum sedikit anggur, wajahnya merah, dan dia terlihat sangat menawan. Julian terpesona olehnya. Cantik, sangat cantik. Dia duduk di hadapan Sarah, memandang Sarah yang pipinya kemerahan, memegang gelas anggur dan mengembuskan napas anggrek, dan mau tidak mau kehilangan kesadaran. Apa yang kamu lihat? Sarah memberi isyarat untuk mencungkil matanya, dan mengutuk, saya melihatnya setiap hari, dan saya belum cukup melihatnya. Julian tersenyum dan berkata, saya tidak bisa cukup melihat dalam hidupku. Sarah merasakan manis di hatinya, dan menyesapnya. Dia berkata, jangan terlalu banyak. Sekarang kamu sudah kenyang, jangan kembali dulu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bersenang-senang waktu. Oke, Julian mengangguk. Di kursi pribadi, Billy juga terobsesi dengan hal itu. Gerakan mengulurkan tangan rampingnya dan mencongkel matanya begitu anggun hingga merenggut jiwanya. Cepat, ini, siapkan hadiah untukku. Aku akan pergi ke keluarga Hansel. Billy tidak bisa menahannya. Bagaimana bisa wanita secantik itu bisa bersama sampah tak berguna? Hanya seorang jenius seperti dia yang layak mendapatkan Sarah. Dia tidak bisa menahannya dan dengan cepat memerintahkan orang untuk menyiapkan hadiah. Ingat, hadiahnya pasti mahal. Ya, Tuan Sawyer, saya akan segera menyiapkannya. Setelah Sarah dan Julian makan, mereka pergi berbelanja dan menonton film. Billy, sebaliknya, mengambil hadiah dan pergi ke keluarga Hansel. Keluarga Hansel. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu. Leona pergi untuk membuka pintu. Ia langsung terpana saat melihat seorang pria tampan berjas putih berdiri di depan pintu sambil membawa beberapa hadiah. Siapa yang kamu cari? Bibi, apakah kamu ibu Sarah? Billy berbicara, suaranya penuh daya tarik. Ah, aku, siapa kamu? Halo, Bibi, aku Billy. Aku di sini untuk menemuimu. Ah, masuklah. Leona sedikit bingung. Billy, siapa ini? Apa yang kamu cari? Setelah Billy masuk ke dalam rumah, dia mengeluarkan hadiah. Bibi, ini gelang yang kubelikan untukmu. Harganya tidak mahal. Sepasang hanya 2 juta. Ini kalung, 1.088.000. Ini adalah anting-anting. Billy membawa banyak hadiah berharga. Ah. Leona tercengang saat mendengar harga hadiah ini. Karamatsu, Della, dan Anton juga tercengang. Hei, ini tidak bisa dilakukan, Leona buru-buru menolak. Billy berkata, Bibi, terima saja. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk Sarah. Begitu saya melihat Sarah, saya terpesona oleh Sarah. Ngomong-ngomong, Anda mungkin belum tahu identitas saya. Saya dari keluarga Sawyer. Ayah saya adalah Elvin Sawyer, Direktur Aliansi Bisnis 5 Provinsi, Jiangzhou. Keluarga Sawyer juga satu-satunya keluarga di Aliansi Bisnis 5 Provinsi Jiangzhou. Keluarga saya memiliki aset bernilai ratusan miliar, tetapi keluargaku relatif rendah hati. Tidak ada kelompok besar seperti Qianjun dan umur panjang. Jadilah terkenal. Apa? Aset ratusan miliar, keluarga Sawyer? Leona terkejut. Karamatsu juga kaget, dan menarik Leona, yang kehilangan ketenangannya. Dia segera tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Muda Sawyer. Halo, saya adik laki-laki Sarah. Nama saya Karamatsu. Ini adik laki-laki saya. Billy segera mengeluarkan kunci mobil, menaruhnya di atas meja, mendorongnya, dan tersenyum. Berkata, ini pertama kalinya kita bertemu, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Ada banyak mobil di garasi saya yang hampir berkarat. Ini adalah mobil sport Ferrari bernilai lebih dari 5 juta, jadi aku memberikannya padamu. Ini ayah Sarah, kan? Billy memandang Anton, mengeluarkan seikat kunci, dan berkata, Paman, ini adalah villa di distrik Jingxiu, dan aku akan memberikannya padamu. Ah, kamu tidak bisa melakukan itu. Anton tercengang. Perpindahan ini adalah sebuah villa di distrik Jingxiu, yang merupakan masalah besar. Sawyer, Tuan Sawyer, apakah kamu menyukai Sarah?
Leona bertanya tidak yakin. Kapan putrinya menjadi begitu berharga? Hadiah mahal lainnya, mobil sport lagi, dan sekarang bahkan sebuah villa. Ya, Bibi, tetapi bahkan jika kita tidak berakhir dengan Sarah pada akhirnya, aku tidak akan mengambil barang-barang ini kembali. Aku masih berharap Bibi dapat menghubungkan jalannya. Hihihi, ini mudah untuk dikatakan, mudah untuk diucapkan. Leona tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Apa itu menantu penyu emas? Ini adalah menantu penyu emas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa bahwa Billy menghancurkan Julian dalam segala aspek. Dia sangat puas dengan Billy dan berkata, saya akan menelepon Sarah untuk kembali. Kamu bisa berkencan sendirian. Bagaimanapun, ini masalah anak muda, dan generasi yang lebih tua tidak bisa ikut campur. Bab 127, menantikan datangnya malam. Billy terlalu murah hati. Hadiah bernilai jutaan, mobil mewah bernilai jutaan, dan villa bernilai ratusan juta diberikan begitu Anda mengatakannya. Begitu dia mengambil tindakan, dia sepenuhnya menaklukkan keluarga Hansel. Leona mulai menelepon Billy. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah, memintanya untuk segera kembali. Sarah dan Julian baru saja tiba di bioskop. Bioskop, ruang pemutaran film, area tempat duduk pasangan. Keduanya berpegangan tangan, dengan Sarah bersandar di bahu Julian. Setelah Sarah menerima panggilan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut dan berkata, suamiku, sepertinya filmnya tidak bisa ditonton. Hah? Ada apa? Julian bertanya. Sarah memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ibu saya menelpon saya dan meminta saya untuk segera kembali. Dia sepertinya sedang terburu-buru. Kalau begitu kembalilah, akan ada masih banyak waktu di masa depan. Ingat Sarah dalam 1 detik. Sarah mengangguk, ya. Mereka berdua pergi lebih awal. Julian mengendarai sepeda dan membawa pulang Sarah. Sebelum memasuki rumah, saya mendengar tawa dan tawa datang dari dalam rumah. Sarah mengeluarkan kunci dan membuka pintu dan memasuki rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat sebuah keluarga mengelilingi seorang pria berpenampilan mengesankan mengenakan setelan desainer. Billy sedang membicarakan beberapa hal tentang studinya di luar negeri dan tentang masyarakat kelas atas di luar negeri. Keluarga Hansel semua menantikannya. Ini adalah keluarga kaya. Ini adalah masyarakat kelas atas. Ayah, ibu. Sarah datang, memanggil, dan bertanya, siapa ini? Leona segera berdiri, menarik Sarah, dan memperkenalkan, putri, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Tuan Muda Sawyer, saya baru saja kembali dari belajar di luar negeri dan datang mengunjungi rumah saya dengan membawa hadiah. Anda pergi keluar bersamanya di sore hari. Dengan itu, dia meletakkan tangan Sarah ke tangan Billy. Sarah dengan cepat mundur. Billy tersenyum murah hati dan berkata, halo, Sarah, saya Billy. Bu, apa yang kamu lakukan? Sarah berkata dengan ketidakpuasan di wajahnya. Dengan kehadiran Billy, Leona tidak memarahi Sarah, tetapi berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Sawyer tergila-gila padamu. Dia sangat tampan dan kembali dari belajar di luar negeri. Keluarganya memiliki aset lebih dari 100 miliar. Jadi, kata Sarah dengan wajah muram. Anda menceraikan Julian, seorang pecundang, dan Anda memberi Tuan Sawyer hadiah pertunangan, jutaan hadiah, jutaan mobil mewah, dan sebuah villa di area Villa Jingxiu. Dan Julian ingin menikahi Anda, apa yang dia beli untukmu, apa yang dia beli untuk kami? Leona melirik Julian. Meskipun Julian baik dalam segala aspek dan juga mengetahui keterampilan medis. Namun, dibandingkan dengan Billy, yang satu berada di langit dan yang lainnya di tanah. Billy tersenyum dan berkata, Bibi, kamu bercanda. Ini bukan hadiah pertunangan, ini hadiah pertemuan. Bagaimana hadiah pertunangan keluarga Sawyer saya bisa begitu buruk? Menurut adat istiadat keluarga Sawyer saya, pertunangan hadiahnya sangat mewah, dan harganya tidak kurang dari bernilai 1 miliar. Terkikik, itu bagus. Leona tersenyum begitu keras hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tapi Sarah memandang Billy dan menunjuk ke pintu, Tuan Sawyer, kan? Saya sudah menikah, saya punya suami, saya tidak akan bercerai, Anda boleh pergi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Leona memarahi dia berteriak, ini hanya untuk mendapatkan sertifikat, jangan kira saya tidak tahu, kamu belum berhubungan seks. Pergi dan berhubungan seks sekarang. Sarah menarik Julian ke dalam rumah dengan marah. Boom. Setelah memasuki rumah, dia membanting pintu. Kamu gadis, kamu memberontak. Leona mengejarnya dengan marah dan terus mengetuk pintu. Sarah, bukakan pintu untukku. Billy mengikuti dan berkata, Bibi, lupakan saja, kita sudah bertemu sekarang bagaimanapun, akan ada banyak peluang di masa depan, saya yakin saya dapat mengesankan Nona Sarah. Leona berbalik dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Sawyer masih masuk akal. Dengan itu, dia mengetuk pintu lagi. Julian, kamu pecundang,
bukakan pintu untukku. Jika kamu laki-laki, jangan tunda Sarah. Apa yang bisa kamu berikan kepada Sarah? Di dalam ruangan, Sarah sangat marah. Dia memandang Julian dengan permintaan maaf di wajahnya yang cantik. Suamiku, jangan dimasukkan ke dalam hati, ibuku memang seperti ini. Julian tersenyum. Dia tidak menganggapnya serius. Namun, Leona benar, untuk waktu yang lama, dia tidak membeli hadiah apapun untuk keluarganya, juga tidak memberikan hadiah pertunangan apapun. Dia merasa sudah waktunya untuk menyiapkan beberapa hadiah pertunangan dan mengadakan pernikahan yang megah dengan Sarah. Sarah sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, dia seperti peri. Jika wanita seperti itu tidak diumumkan kepada dunia, orang-orang di luar tidak akan tahu seberapa besar mereka peduli padanya. Di luar, Leona terus mengetuk pintu. Di dalam kamar, baik Sarah maupun Julian tidak setuju. Tak lama kemudian, tidak ada suara di luar. Billy pasti sudah pergi. Setelah tidak ada gerakan, Sarah menghela nafas lega, dia menatap Julian, wajah cantiknya tiba-tiba memerah sampai ke pangkal lehernya. Merasakan sesuatu yang aneh pada Sarah, Julian bertanya, Sarah, ada apa? Di mana kamu merasa tidak nyaman? Tidak, kamu tidak merasa tidak nyaman. Suamiku, ayo datang, aku akan memberikannya untukmu. Sarah menundukkan kepalanya, mengumpulkan keberanian untuk mengatakan ini. Bahkan di hadapan suaminya, setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia merasa sedikit tidak nyaman, malu, dan malu jauh di dalam hatinya. Mendengar ini, seluruh tubuh Julian gemetar. Akhirnya, apakah Anda akhirnya menunggu hari ini? Selama ini dia tidak pernah memaksakannya. Dia dan Sarah hanya sebatas berpegangan tangan. Bahkan tidak ada ciuman. Sekarang Anda telah mengambil langkah besar sekaligus. Dia melihat wajah Sarah yang memerah dan garis tubuhnya yang menawan, dan tidak bisa menahan menelan ludahnya. Sayang, ini siang hari bolong dan ada begitu banyak orang di luar. Julian merasa sedikit malu. Menghadapi kecantikan yang begitu cantik, dia merasakannya untuk pertama kalinya. Sarah memutar matanya. Namun, Julian benar. Kalau begitu, nanti malam. Dia mengumpulkan keberaniannya. Oke. Julian langsung setuju. Sekarang, dia menantikannya. Menantikan malam ini. Di dalam ruangan, tak satu pun dari mereka berbicara lagi, dan suasana langsung menjadi sedikit tidak normal. Setelah sekian lama, Sarah berbicara, menyela adegan sunyi itu, suamiku, tidakkah kamu ingin tahu mengapa orang-orang besar itu begitu menghormatiku? Hah? Julian memandangnya. Sarah berkata, ya, itu karena saya menyelamatkan seseorang 10 tahun yang lalu. Sarah mengaku. Suamiku, aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Aku tidak tahu siapa dia. Aku bahkan belum melihat wajah aslinya. Puff. Julian langsung tertawa. Pantas saja Sarah terkadang terlihat cemas, ternyata gara-gara kejadian ini. Sekalipun Anda menyukai pria bertopeng hantu, tidak masalah, karena dialah pria bertopeng hantu. Sayang, kenapa kamu tertawa? Aku hanya bilang, kenapa orang-orang ini begitu menghormatimu? Ternyata karena ada orang seperti itu. Orang ini sudah mati, tapi pengaruhnya masih begitu besar. Sepertinya orang ini luar biasa. Itu benar, jangan lihat siapa yang saya selamatkan 10 tahun yang lalu. Ini adalah keluarga Fisher. Keluarga Fisher 10 tahun yang lalu adalah keluarga yang sangat besar. Tuan James punya banyak teman dunia. Saya menyelamatkan keluarga Fisher dapat dimaafkan karena telah merawat saya sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Julian. Dia merasa lega saat mengetahui bahwa Julian tampak tenang dan tidak marah sama sekali. Setelah mengatakan ini, dia merasa jauh lebih nyaman, dan memberikan senyuman lucu kepada Julian. Saya akan keluar untuk melihat apakah Wei sudah pergi, dan saya akan pergi ke supermarket untuk membeli set kotak untuk malam ini. Aku tidak ingin punya bayi secepat ini. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Julian, sebaliknya, sangat menantikannya dan diperkirakan akan tiba lebih awal di malam hari. Namun, karena ingin mencapai titik ini, Anda harus menyiapkan hadiah pertunangan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cilia. Cilia, bantu aku menyiapkan hadiah pertunangan dan mengirimkannya ke keluarga Hansel. Aku ingin memilih tanggal untuk menikahi Sarah. Fisher, saudara Fisher, apa yang kamu bersiap? Julian berpikir. Hadiah pertunangan ini tidak boleh terlalu mewah, jika tidak maka akan membuat takut keluarga Hansel. Tapi, itu juga tidak boleh terlalu buruk. Uang tunai 88,8 juta, supercar Ferrari edisi terbatas, villa di Jingxiu Villa, perhiasan emas dan perak lainnya, pakaian, beli saja seperti yang Anda lihat, jangan terlalu kaget, tapi, jangan terlalu kaget terlalu kumuh. Ya. Cilia mengangguk, menutup telepon, lalu pergi melakukannya sendiri.
Bab 128, Kevin sedang kencan buta. Sarah keluar dari kamar dan menghela nafas lega saat melihat Billy pergi. Dasar gadis sialan. Begitu dia keluar, Leona berteriak dan menceramahi. Apa gunanya mengikuti Julian? Tuan Sawyer berasal dari keluarga besar dengan kekayaan lebih dari 100 miliar. Elvin Sawyer adalah putra satu-satunya, cepat atau lambat, dia akan mewarisi. Bu, ada yang harus kulakukan, jadi aku keluar dulu. Sarah berlari keluar ruangan dengan cemas. Setelah dia pergi, dia menelpon Julian, suamiku, aku akan pergi ke farmasi umur panjang terlebih dahulu, meminta Megan untuk mendapatkan beberapa pesanan, dan membiarkan Yongtai melanjutkan produksinya terlebih dahulu. Ya. Julian mengangguk. Sarah pergi bekerja, dan Julian juga keluar ruangan. Begitu berada di luar, pergilah ke pintu. Leona, yang sedang duduk di ruang tamu, menghentikannya tepat waktu, berhenti. Bu. Julian berjalan dengan canggung. Leona mengeluarkan sebuah kartu, menaruhnya di atas meja, dan berkata dengan dingin, ada 500.000 di dalam kartu itu. Ini adalah sedikit uang pribadi yang saya simpan. Saya memberikannya kepada Anda sekarang. Anda menceraikan Sarah. Anda adalah tidak layak untuk Sarah. Jangan tunda Sarah. Bu, apakah kamu punya uang pribadi? Mata Karamatsu membelalak, bukankah kamu bilang kamu tidak punya sepeser pun ketika membeli asuransi sebelumnya? Dia Yanmei berkata dengan wajah datar, mengapa kamu tidak bisa menabung uang pribadi? Sekarang, kami tidak punya uang pribadi, apa yang bisa kami makan sebagai keluarga? Karamatsu segera menutup mulutnya. Dia bermain dengan kunci mobil Ferrari di tangannya, lalu memandang Julian dan berkata, Julian, saya akui bahwa Anda melakukan pekerjaan rumah dengan baik, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda tidak layak untuk saudara perempuan saya, bisakah Anda membelikannya untuk saya? Mobil sport bernilai jutaan, Anda tidak bisa, tetapi Tuan Sawyer bisa. Julian tidak bisa tertawa atau menangis. Dia merasa perlu menunjukkan kartunya. Kalau tidak, dia tidak akan punya status sama sekali di keluarga ini. Bu, sebenarnya aku punya uang. Julian berkata tanpa daya, sebenarnya, Imperial Residence adalah milikku. Karamatsu tiba-tiba menjadi bahagia, Julian, kamu benar-benar pandai membual, kamu mengapa tidak Anda mengatakan bahwa kota baru sepanjang zaman adalah milik Anda? Itu benar, itu benar. Julian mengangguk. Karamatsu mengutuk, idiot, aku bilang kamu gemuk, tapi kamu benar-benar menendangku. Kamu terlalu pandai menyombongkan diri. Kamu juga kota baru sepanjang zaman. Tahukah kamu apa konsep ini? Kasihan, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana melakukannya dalam hidupmu. Itu benar-benar milikku. Hanya dengan satu panggilan telepon, aku mengatur agar Cindy pergi bekerja di Cross Era Group. Leona memasang ekspresi jijik pada wajahnya. Julian ini, semuanya baik-baik saja, tetapi dia terlalu miskin dan terlalu suka menyombongkan diri. Dia sudah mengetahui pekerjaan Cindy sejak lama, dan dia tertarik karena dia bertemu Celia, ketua grup antar era, dalam perjalanan untuk melamar pekerjaan itu. Julian, kamu harus meninggalkan Sarah. Leona memarahi, Sarah tidak akan pernah senang denganmu. Sejujurnya, tidak ada yang mempercayainya. Julian juga terdiam. Dia berdiri dan berkata, saya tidak peduli, selama Sarah bersedia bercerai, maka saya akan bercerai. Dia berdiri dan keluar. Sarah tidak ada di sini, jadi tidak ada gunanya tinggal di rumah. Apalagi dia sudah meminta Celia untuk menyiapkan hadiah pertunangan akan segera dikirimkan, dan kemudian keluarga Hansel akan mempercayai identitasnya. Bu, ketika kamu melihat anak ini, kamu menjadi semakin melanggar hukum. Saudari Sarah juga benar. Bukankah Julian yang menyembuhkan luka-lukanya? Apakah perlu begitu berbakti pada anak ini? Berikan saja dia sejumlah uang. Karamatsu mengutuk dengan marah. Keluarga Sawyer adalah keluarga yang rendah hati dalam berperilaku tetapi tidak rendah hati dalam kekuatan. Hadiah bernilai jutaan, mobil mewah bernilai jutaan, dan villa bernilai ratusan juta semuanya diberikan. Dengan kakak ipar seperti ini, dia bisa berdiri tegak meski keluar. Mungkin, setelah Sarah dan Billy menikah, dia juga bisa mendapatkan villa. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Bu, kita harus membiarkan Julian menceraikan saudari Sarah. Leona mengangguk dan berkata, pergi, kita harus bercerai. Seluruh keluarga sedang mendiskusikan cara menceraikan Sarah dan Julian. Julian, sebaliknya, pergi ke klinik Fana untuk mengobrol dengan Kevin. Dia tidak mengenal banyak orang di Jiangzhou, satu adalah Sarah, dan yang lainnya adalah Kevin. Dan satu-satunya yang bisa mengobrol dari hati ke hati adalah Kevin. Kevin membuka klinik. Namun membuka klinik di Kowloon Street berarti menemui kematian. Orang-orang di Jiangzhou pergi ke Medical Street untuk menemui dokter. Dan orang-orang yang datang ke Jiangzhou dari tempat lain untuk menemui dokter datang karena reputasi jalan medis tersebut, dan mereka tidak akan pergi ke klinik kecil biasa. Pintu klinik mortal setengah tersembunyi.
Sebelum Julian memasuki ruangan, dia mendengar suara seorang wanita. Aku pergi, apa yang terjadi? Ekspresinya tiba-tiba menjadi menarik, dan dia tidak memasuki ruangan dengan tergesa-gesa, tetapi mendengarkan di pintu. Di klinik, Kevin sedang duduk di kursi, dan seorang wanita duduk di seberangnya. Wanita tersebut berusia sekitar 25 atau 26 tahun, memakai riasan dan pakaian berwarna cerah, serta tetap terlihat cantik. Kevin, kan, menurutku kita tidak cocok. Kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan, jadi kamu baru saja membuka klinik kumuh dan tidak punya bisnis. Aku punya persyaratan yang sangat tinggi untuk pacarku, setidaknya rumah di kota, mobil bernilai lebih dari $500.000, dan deposit $1 juta. Wanita itu mengambil tas di atas meja dan memandang pria kulit hitam kecil yang duduk di sana dengan jijik, seperti pria kulit hitam kecil dari kayu. Kasihan, jika kamu tidak punya uang, bagaimana kamu bisa pergi kencan buta? Setelah meninggalkan satu kalimat, dia memutar pantatnya, berbalik dan pergi. Aku. Kevin ingin berbicara untuk membujuknya agar tetap tinggal, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Hei! Dia hanya bisa menghela nafas. Setelah wanita itu pergi, Julian masuk sambil tersenyum, dia tertawa terbahak-bahak, menamparkan meja dengan tangannya, dan hampir melompat. Kevin, tidak, kamu benar-benar pergi kencan buta. Kamu harus memilih tempat yang romantis untuk kencan buta. Kamu benar-benar melakukannya di klinik Fana. Aku tertawa sampai mati. Kevin tampak malu. Fisher, saudara Fisher, kapan kamu datang? Saya sudah lama di sini, saya mendengar semuanya, haha. Tidak ada uang, tidak ada mobil, tidak ada tabungan, kasihan. Julian sepertinya mendengar kata-kata itu. Seluruh dunia lelucon terbaik, saya bahkan tidak bisa menutup mulut ketika tertawa, dan saya hampir menitikkan air mata ketika tertawa. Oke, berhenti menggodaku, kata Kevin dengan wajah datar. Julian menutup mulutnya, dia tidak ingin tertawa, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Jenderal jahat hitam yang terkenal di hutan belantara selatan sebenarnya pergi kencan buta dan disebut orang miskin. Ahem. Setelah tertawa, Julian menegakkan tubuhnya dan menepuk bahu Kevin. Katakan sejujurnya, apa yang kamu suka? Aku akan membantumu memperkenalkannya. Aku hanya bosan, jadi aku mendownloadnya. Aku secara acak membuat janji dengan seorang gadis di aplikasi kencan buta, tapi aku tidak benar-benar ingin jatuh cinta. Menurutku aku juga tidak cocok untuk jatuh cinta. Kata Kevin dengan serius. Julian tersenyum dan berkata, saya tahu, saya mengerti. Anda menahannya. Anda berusia lebih dari 30 tahun dan Anda masih perawan. Tidak apa-apa, saya akan membawa Anda ke tempat-tempat mewah itu dan mencari beberapa model muda untuk diberikan kamu berhubungan seks. Cih. Kevin tampak menghina dan berkata, bukankah kamu memberitahuku hal yang sama? Jangan kira aku belum pernah mendengar rumor dari dunia luar. Rumornya kamu belum tidur dengan kakak ipar. Ahem. Wajah lama Julian memerah. Siapa bilang, kita berhubungan seks di malam hari, dan aku akan melahirkan anak laki-laki gemuk besar tahun depan. Kalau begitu, bukan itu masalahnya. Kevin tampak menghina, aku juga seperti itu, dan kamu bilang kamu punya keberanian untuk berbicara denganku. Berhenti membicarakan ini, kamu tidak muda lagi. Ayo aktif, saudara akan mengajakmu jalan-jalan yang menyenangkan. Tunggu, saya akan menelpon dan menanyakan apakah ada tempat hiburan di sungai. Ayo pergi dan melihat-lihat. Saudara Fisher, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Ayo jalan-jalan dan menganggapnya sebagai cara untuk mengalami hidup. Kata Julian. Dia menelpon Henry secara langsung. Padahal, dia tidak tertarik dengan hal tersebut, selama dia menjaga bawahannya. Kevin juga seorang laki-laki, dan dia juga memiliki keinginan. Dia perlu melampiaskan keinginannya dan membiarkannya menjadi pria sejati. Dan dia bisa bersama Sarah di malam hari. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya pasti akan kembali lebih awal malam ini. Henry, ini aku, Julian. Izinkan aku bertanya padamu, tahukah kamu kasino di Jiangzhou tempat para model muda bisa bermain? Aku hanya meminta teman. Setelah bertanya pada Henry, Julian menutup telepon mengangkat telepon, menatap Kevin dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tersenyum dan berkata. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Aku sudah menanyakannya dengan jelas. Ayo pergi berbelanja, aku sudah membuat semua pengaturan untukmu. Aku harus kembali lebih awal. Bab 129, tertawa hingga menangis. Kevin mengendarai Wuling Hongguang yang dimodifikasi dan membawa Julian keluar dari Kowloon Street. Saudara Fisher, kamu mau kemana? Pusat kota, Jalan Xiangsan, sebuah tempat bernama Zunrong Hui. Oh, kata Kevin, lalu berkonsentrasi mengemudi. Sebenarnya, Lily cukup bagus, Kevin mau tidak mau berkata, saya membaca informasinya.
Dia lulus dari universitas bergengsi dan sekarang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar dengan gaji bulanan $30.000. Dapat dimengerti jika dia mengajukan beberapa tuntutan. Petik 2. Yah, Lily, wanita yang menyebutmu miskin sebelumnya. Julian melirik Kevin. Kevin mengangguk, ya, namanya Lily. Julian tersenyum dan berkata, lupakan tentang wanita seperti itu. Akan lebih baik meminta Celia untuk memperkenalkanmu kepada seseorang nanti. Ngomong-ngomong, jika kamu bersedia, pergilah. Saya bekerja di Cross Era Group dan saya adalah wakil presiden. Bukankah mudah untuk menjemput perempuan? Tidak, ini bukan tentang menjemput perempuan, ini tentang perempuan yang menjemput Anda. Lupakan itu, lupakan saja. Kevin segera menolak, saya bekerja sebagai wakil presiden. Julian berkata sambil tersenyum, itu hanya sebuah nama. Pergi saja dan periksa pekerjaan itu setiap hari. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa ada wanita cantik di industri hiburan. Bagaimana kalau melihat perusahaan hiburan mana yang memiliki lebih banyak wanita cantik dan bintang? Bukan kali. Apakah kamu masih memiliki lebih dari 10 miliar? Mengapa kamu tidak pergi dan mengakuisisi saja dan itu saja? Kevin tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia hanya merasa apa yang dikatakan Julian masuk akal. Dia sudah cukup umur dan sudah waktunya untuk memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis. Lalu saya main-main dan mendownload aplikasi Kencan Buta. Dia tidak pernah berpikir untuk menjemput perempuan. Segera kami tiba di klub Zunrong. Ini adalah klub yang sangat mewah, hanya untuk keanggotaan. Kevin memarkir mobil dan mereka berdua sampai di pintu. Dia melihat ke beberapa penjaga keamanan yang berdiri di depan pintu, dan beberapa wanita berpakaian cantik dengan sosok luar biasa dan penampilan cantik keluar masuk. Saat ini, Kevin sedikit pemalu. Dia adalah Jenderal Nan Huang, dan dia belum pernah melihat adegan besar apapun. Tapi sekarang, dia sedikit gugup. Saudara Fisher, kenapa kamu tidak melupakannya? Dia memandang Julian. Kamu di sini, tidak apa-apa untuk masuk dan melihat-lihat. Lagi pula, kita tidak punya uang, jadi jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan lagi, ketika perbatasan sedang terburu-buru, dengan dokumen di atas, kita harus bertarung di medan perang lagi. Yo, Kevin. Pada saat ini, sebuah suara datang. Kevin mendengar suara itu dan menoleh. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi indah. Bukankah ini Lily, yang pernah kencan buta dengannya sebelumnya? Baru beberapa saat, kenapa ganti baju dan datang ke upacara Zunrong? Saat ini, Lily tidak terlihat seperti orang yang sama seperti sebelumnya. Meskipun sebelumnya dia mengenakan gaun warna-warni, dia berpakaian sangat konservatif. Sekarang sangat terbuka dan saya berharap saya harus memakainya. Lily datang dengan mengenakan gaun tipis dan seksi. Melihat Kevin yang berdiri di depan pintu klub Zunrong, dia langsung menjadi bahagia dan tersenyum manis. Wah, saya terkejut. Mengapa kamu tidak datang ke klub Zunrong untuk bersenang-senang? Tapi, jangan lihat tempat ini. Tempat macam apa ini? Apakah ini sesuatu yang mampu Anda mainkan? Ini adalah klub Zunrong, klub khusus keanggotaan, dan Anda tidak bisa masuk tanpa anggota. Dia memandang Kevin, lihat dari atas ke bawah, dan lihat dari bawah ke atas. Jumlah total seluruh tubuhmu kurang dari $100. Dia berkata sambil menunjuk ke papan nama klub Zunrong, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihat karakter besar ini? Itu bertatahkan emas. Minimal konsumsi di sini $18.000. Kevin tidak menyangka akan bertemu dengan teman kencan buta sebelumnya Lily di sini. Bukankah informasinya mengatakan bahwa dia bekerja di perusahaan teknologi tinggi, bukan manajemen? Lily, apakah kamu bekerja di sini? Iya, paruh waktu, ada apa? Lily tidak merasa malu sama sekali, tetapi tersenyum, saya memang seorang eksekutif perusahaan, tetapi saya tidak bisa berada di sini. Pekerjaan paruh waktu, tahukah kamu berapa biaya penampilan satu kaliku? 38.000. Apakah kamu punya uang? Jika kamu menghabiskan ratusan ribu, aku bisa minum bersamamu. Lily membenci Kevin dari awal sampai akhir. Tapi, apakah kamu memilikinya? Kamu tidak memilikinya. Kamu tidak punya uang untuk pamer. Ini bukan tempat untukmu, jadi keluarlah. Karena itu, dia memutar pinggang Inya dan memasuki klub Zunrong. Julian ingin tertawa, tapi dia terus menahannya. Baru setelah Lily memasuki klub Zunrong dia tertawa terbahak-bahak, Kevin, kamu, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu, seorang eksekutif perusahaan, itu membuatku tertawa sampai mati. Kevin juga tersipu. Saudara Fisher, tidak apa-apa, ayo kembali. Kembali? Mengapa kamu kembali? Kami datang ke sini, apapun yang terjadi, kami harus masuk dan melihat-lihat. Julian mengambil ponselnya dan hendak menelepon Henry. Karena dia menelepon Henry untuk menanyakan tentang klub tersebut, dan setelah Henry menyebutkan lokasinya, dia juga menyuruh Julian untuk menunggu sebentar dan dia akan segera sampai di sana. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju dengan cepat, dan seorang pria berusia 50-an, sedikit gemuk, dan botak berlari dengan tergesa-gesa. Dia mendatangi Julian dan berkata dengan tenang,
Tidak, maaf, ada sedikit kemacetan di jalan. Ayo, saya terlambat. Julian berhenti sedikit dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kami baru saja tiba. Hari ini kami terutama mengatur hal-hal kecil. Hei, ini angin hitam dari hutan belantara selatan. Henry, kamu harus menyapaku. Jika kamu lalai, Jenderal Angin Hitam akan marah. Tahukah kamu apa konsekuensinya akankah? Jaminan, pastikan pengaturannya memuaskan, dua saudara. Ayo pergi. Henry memberi isyarat mengundang. Dia secara pribadi memimpin Julian dan Kevin ke klub Zunrong. Zunrong Club, kamar pribadi yang mewah. Seorang wanita seksi dan cantik sedang berlutut di tanah. Ya, Tuan Nat. Wanita itu berlutut di tanah dengan ekspresi hormat. Henry memerintahkan, panggil yang paling cantik sepertimu. Ya. Wanita itu segera berdiri dan pergi untuk membuat pengaturan. Segera, sekitar 20 wanita berpakaian cantik muncul di kamar pribadi. Wanita-wanita ini semuanya berusia antara 18 dan 25 tahun. Ada yang seksi, ada yang murni, dan ada yang menawan. Singkatnya, ada banyak hal. Lebih dari 20 wanita berlutut di tanah, menunggu untuk dipilih. Henry memandang Julian dan Kevin dan bertanya sambil tersenyum, dua kakak laki-laki tertua. Lihat, apakah kamu menyukai seseorang di sini? Julian menatap Kevin yang membosankan, ya, apakah kamu menyukai seseorang di sini? Melihat saat berlutut, wanita seksi di tanah, Kevin menelan ludahnya, segala jenis angin dan ombak datang, tapi saat ini dia sedikit gugup dan mulutnya kering. Kevin tidak berkata apa-apa. Henry berdiri dan memarahi. Ganti, jika kakak tertua masih belum puas, klub Zunrong ini hanya akan menunggu untuk menutup pintu. Manajer yang berlutut di sampingnya gemetar ketakutan. Dia segera membawa keluar sekelompok orang ini dan memanggil kelompok lain. Kali ini jumlahnya lebih dari 30. Semuanya wanita cantik. Yang berkaki panjang, berkulit putih, dan berpayudara besar. Bahkan Lily, yang sebelumnya mengejek Kevin, ada di sana. Namun, setelah dia memasuki kamar pribadi, dia berlutut di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Henry berdiri di depan Kevin, dia sangat gugup hingga dia berkeringat. Saudaraku, apa pendapatmu tentang ini? Kevin melirik Julian dan berkata, Saudara Fisher, bagaimana kalau melupakannya? Julian memilih Kevin. Melihat Lily, dia langsung menjadi bahagia. Kamu, angkat kepalamu. Orang yang berlutut di tanah tidak tahu harus berkata apa tentang dirinya. Manajer di samping tiba-tiba berteriak, No. 8, angkat kepalamu. Mendengar ini, Lily mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Julian dan Kevin duduk di sofa di depan. Boom. Saat ini, kepalanya terasa seperti meledak. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, dia tidak bereaksi. Kevin juga melihat Lily. Saat ini, dia merasa malu. Kami tidak bisa pergi kencan buta, tapi kami bertemu lagi di kesempatan seperti itu. Itu dia, kamu sudah pergi. Julian menepuk pahanya dengan satu tangan, menunjuk Lily dengan tangan lainnya, dan tertawa gembira. Itu dia, hanya dia. Dia tertawa begitu keras hingga air mata hampir keluar. Bab 130, bayar sejumlah harga secara total. Julian tertawa tanpa perasaan. Kevin merasa malu. Henry menghela nafas lega. Akhirnya, Julian merasa puas. Lily bingung dan masih belum bereaksi. Bukankah ini hanya orang miskin? Tanpa uang, tanpa mobil, dan tanpa tabungan, bagaimana dia bisa mengenal Henry yang terkenal di Jiangzhou? Tolong, apakah Anda memerlukan orang lain? Manajer itu berlutut di tanah dan bertanya dengan hati-hati. Ini, tidak menginginkannya, saya ingin yang lainnya. Julian menunjuk ke beberapa wanita dan berbicara. Kamu, cepat pergi. Yang lain tinggal dan melayani paman. Ya, dalam 1 detik. Setelah disebutkan namanya, dia segera pergi. Yang lainnya berdiri satu demi satu dan berjalan menuju mereka bertiga. Julian segera berdiri. Saya tidak perlu, cukup layani kedua paman itu. Saya tidak perlu melayani paman ini. Henry juga berbicara dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba semua wanita cantik berkumpul di sekitar Kevin. Dalam sekejap, ada beberapa bekas lipstik di wajah gelap Kevin. Lily, sebaliknya, masih bingung. Ini sangat banyak. Puluhan, berapa biayanya? Biaya penampilan minimal $38.000, belum termasuk minuman. Bukankah biayanya beberapa juta untuk 1 malam? Bukankah ini orang miskin? Kenapa dia begitu kaya? Dia tidak bisa mengerti. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, Kevin merasa malu dan segera melarikan diri, buru-buru berteriak, Oke, aku menginginkannya, tapi tidak sebanyak itu.
Dia mendatangi Julian dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Saudara Fisher, tidak apa-apa, lihat saja dunianya. Ayo kembali sekarang. Pergi dan bermainlah dengan santai. Julian mendorong Kevin dan menekannya di sofa. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melihat ke arah Lily, yang masih berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum bercanda, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak pergi dan melayani paman?" Oh. Lily akhirnya menyadari apa yang dia lakukan dan datang ke kamar kecil. Hei duduk di depannya. Namun, begitu dia duduk, dia ditarik oleh kecantikan berkaki panjang. Banyak wanita cantik kenal Henry, dan bahkan Henry pun menghormati orang ini. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Banyak wanita cantik berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menunjukkan perhatiannya. Kevin, kamu bermain pelan-pelan, aku akan kembali dulu. Julian berkata sambil tersenyum, dan segera matanya berhenti pada Henry dan memerintahkan, "Henry, jika kamu membiarkan Kevin pergi hari ini, Qian Jun akan menunggu besok tutup pintunya." "Ya, ya, ya." Henry terus mengangguk. Julian meninggalkan sepatah kata pun dan pergi. "Saudara Fisher," teriak Kevin. Namun, Julian sudah keluar dari ruangan. Kevin tampak tak berdaya. "Apa yang terjadi?" "Paman, ayo minum." "Paman, pekerjaan apa yang kamu lakukan? Beritahu kami." "Paman, jangan ditahan. Santai saja saat kamu keluar untuk bermain." Wanita cantik di sini semua memiliki pekerjaan yang serius, dan mereka semua adalah eksekutif senior di perusahaan-perusahaan besar, bahkan ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di BUMN, dan ada juga pegawai negeri sipil, semuanya bekerja paruh waktu. Mereka juga sangat genit. Hal yang sama juga berlaku untuk Lily. Saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk merayu dan menyenangkan Kevin. "Hei, kenapa kalian semua mengelilingiku? Dia bos besar, pergi dan sambut dia." Kevin menunjuk ke arah Henry. Segera, beberapa wanita cantik berjalan mendekat dan menyapa Henry. Julian pergi. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak peduli. Dia tidak segera kembali ke keluarga Hansel. Tapi untuk menyelesaikan sesuatu. Tentang Sertia. Sertia, bajingan itu, memanfaatkan Alfred dan menjebak Sarah. Dia datang mencarinya sekali. Namun, bajingan ini masih tidak mengatakan yang sebenarnya di depan Nicholas, dan bahkan memukulinya, membuat Sarah merasa bersalah lagi. Julian bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Sarah dianiaya lagi dalam hidup ini. "Untuk apa kamu menyimpan bajingan seperti itu? King Kotake, tolong beritahu orang-orang dari Departemen Investigasi Komersial dijual untuk menangkap seseorang untukku." King Kotake sedikit terkejut ketika menerima telepon Julian. Apakah Heilong mengubah jenis kelaminnya? Dia tidak menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan hukum cara. Tapi, tidak apa-apa, itu menyelamatkannya dari keharusan menyeka pantat Julian setiap saat. "Dimanapun itu, saya akan mengirim seseorang ke sana segera." Julian memberitahu alamat Sertia. "Oke, segera." Julian menutup telepon dan naik taksi ke lokasi Sertia. Sekarang, hari sudah sore. Setelah Sertia kembali, dia khawatir Julian akan kembali untuk membalas dendam, jadi dia meminta putranya Fion untuk memanggil beberapa temannya ke rumahnya. Selama Julian berani datang, dia akan dipukuli sampai dia bahkan tidak akan mengenali ibunya. Keluarga Sertia. "Ayo, saudara-saudara, mari kita minum." Putra Sertia, Fion, menyapa beberapa teman jangkung. Sekelompok orang minum anggur dan makan barbecue. Seorang pria berusia 20-an lilianakan rompi hitam berkata dengan acuh tak acuh, "Fion, jangan khawatir, jika menantu laki-laki yang datang berkunjung berani datang, saya akan mematahkan kakinya." "Saudara sudah ada di sini, saya dapat yakin. Saudara sudah jangan khawatir, setelah memberi pelajaran kepada anak itu, saya jamin $30.000 tidak akan berkurang, dan saya dapat menggunakannya untuk memberi minuman kepada saudara-saudara itu." Fion tersenyum, dan bersama teman-temannya ini, dia merasa lega. "Ini anggurnya." Sertia masuk lagi sambil membawa sekotak bir. Boom, boom, boom. Saat ini, ada ketukan di pintu. Ruang tamu yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang tertuju pada pintu. Fion berdiri dan berkata, "Saya akan pergi melihatnya." Dia berjalan ke pintu. Buka pintunya. Saya menemukan seorang pria berdiri di depan pintu. Melihat orang ini, dia langsung tertawa gembira. "Haha, Julian, aku tidak menyangka kamu berani datang. Aku sudah lama menunggumu." "Oh." Julian menatap Julian di pintu. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an, mengenakan rompi dan tato naga biru di tubuhnya. "Tunggu aku." "Saudara-saudara, keluarlah." Fion berbalik dan memanggil orang. Orang di ruangan itu segera mengambil pipa besi di tanah dan berjalan keluar dengan agresif.
7 atau 8 orang berdiri di depan pintu dengan penis di tangan, menatap Julian dengan mata main-main. Sertia juga datang, dan ketika dia melihat Julian, ekspresinya berubah suram, dan dia mencibir, "Julian, kamu tidak menyangka, aku telah menjagamu sejak lama, dan aku secara khusus bertanya kepada beberapa teman untuk menunggu di rumah, dan memberikannya kepadamu. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah saudara Seda, seorang gangster di jalan." Ternyata saya sudah siap untuk itu. Julian tersenyum ringan. Dia terlihat sangat percaya diri, yang membuat Fionn merasa sangat tidak senang. Setelah melihat begitu banyak orang, bukankah saya harus berlutut dan memohon belas kasihan? Saudara Seda, pukul dia untukku. Namun, Julian tiba-tiba mengambil tindakan dan menendangnya. Dia menendang dada Fionn. Tubuhnya terbang keluar dan menabrak banyak orang di belakangnya. Julian bergegas mendekat. Ah! Suara auman hantu menangis dan lolongan serigala terdengar. Fionn dan beberapa temannya terjatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Julian sedang duduk di sofa, dengan kaki bersilang dan sebatang rokok di tangannya. Sertia, sebaliknya, berdiri di samping dengan wajah pucat. Berdebar. Dia tidak bisa lagi menahan momentum Julian, jadi dia berlutut di tanah dan menangis dengan air mata mengalir di wajahnya, berdoa, "Julian, ini semua karena Alfred memaksaku melakukan ini. Aku tidak melakukan ini. Jika kamu melakukannya, aku akan mendapatkan tuntutan hukum dan aku akan masuk penjara. Tolong lepaskan aku." Penjara? Julian tersenyum tipis dan berkata, "Kamu takut pada Alfred, bukankah kamu takut padaku?" Aku. Sertia berbicara, tidak dapat menjelaskan alasannya. Saat itu beberapa polisi datang ke pintu. Ethan memimpin di bawah tahta Kotake. Biasanya, King Kotake dapat menanganinya hanya dengan satu panggilan telepon, tetapi ini adalah urusan Julian. Untuk amannya, dia mengirim Ethan secara langsung. "Saudara Fisher." Ethan datang dan menyapa Julian. Julian menunjuk Sertia dan berkata, "Itu dia." Ethan berbalik, memandang polisi mengikutinya, dan berkata, "Tangkap dia." "Ya." Beberapa polisi datang dan memborgol Ethan. Julian menunjuk ke arah orang-orang yang tergeletak di tanah dan berteriak, dan berkata, bahwa orang-orang ini pergi bersama-sama dan periksa apakah mereka telah melakukan kejahatan. Jika demikian, tangani mereka bersama-sama. Jika tidak, kami akan mengurung mereka untuk beberapa waktu. Hari dan biarkan mereka pergi. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap saya?" Sertia disiksa, dan dia terus berkelahi dan berteriak. Seorang polisi datang, mengeluarkan kartu identitasnya, melambaikannya di depan Sertia, dan berkata dengan suara dingin, "Direktur Bagian Investigasi Kejahatan Profesional, Anda dicurigai melakukan kejahatan profesional, silakan ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan." Julian memerintahkan, "Ngomong-ngomong, juga ada keluarga Hansel. Anda dapat memeriksanya, tetapi Anda harus tetap bersikap rendah hati dan jangan memberitahukannya ke seluruh dunia." Dia tidak ingin membiarkan keluarga Hansel pergi begitu saja. Memfitnah Sarah akan merugikan Anda. Bersambung.